kami, Elizabeth dan Keisha, dari 12 IPS 1 akan mempresentasikan mengenai organisasi ekonomi regional dan global. Organisasi-organisasi yang digolongkan sebagai organisasi ekonomi regional terdiri atas yang pertama adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa, yang kedua adalah NAFTA atau North American Free Trade, yang ketiga adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yang keempat adalah CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area, yang kelima adalah SAARC atau SAARC atau singkatan dari The South Asian Association for Regional Cooperation. Dan yang selanjutnya adalah organisasi-organisasi yang digolongkan untuk menjadi organisasi-organisasi ekonomi global terdiri atas yang pertama GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, yang kedua adalah WTO atau World Trade Organization, yang ketiga adalah OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, yang keempat adalah APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. Organisasi ekonomi regional. Yang pertama itu MEE atau EEC, kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community, yang pertama kali muncul di Roma 25 Maret 1957. Tujuannya didirikannya itu untuk yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, menghapuskan bea masuk dan pembatasan impor-ekspor antara negara-negara anggota. Yang ketiga, memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya. Yang keempat, meningkatkan taraf yang tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara-negara anggota. Yang terakhir itu meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Untuk mewujudkan tujuannya, MEE membentuk pasar bersama Eropa atau Common Market, keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Anggota-anggota yang ada di dalam organisasi MEE atau EEC terdiri dari yang pertama adalah Belgia, yang kedua adalah Prancis, yang ketiga adalah Italia, yang keempat adalah Luxembourg, yang kelima adalah Belanda, dan yang keenam adalah Jerman Barat. Dan pada tahun 2013 terdapat 28 negara yang menjadi anggota di dalam organisasi MEE atau EEC. Yang kedua adalah NAFTA, kepanjangan dari North American Free Trade Agreement, yang muncul tanggal 12 Agustus 1992. Anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuan dari lembaga ini adalah yang pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi pada anggota. Yang kedua, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah lingkungan. Yang terakhir adalah mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota. Yang ketiga adalah AFTA
atau ASEAN Free Trade Area yang dibuat pada tahun 1992 di Singapura. Negara-negara yang menjadi anggota dalam organisasi AFTA adalah yang pertama Indonesia, yang kedua adalah Malaysia, yang ketiga adalah Singapura, yang keempat adalah Brunei Darussalam, yang kelima adalah Thailand, dan yang keenam adalah Filipina. Tujuan dibuatnya AFTA adalah yang pertama, untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua adalah menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. Yang ketiga adalah meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN Trade. Yang keempat adalah CAFTA, singkatan dari China ASEAN Free Trade Area, yang muncul tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Tujuannya dari lembaga ini adalah untuk memperluas pasar perdagangan ke seluruh negara di kawasan ASEAN dan Tiongkok dengan menerapkan pajak masuk yang relatif kecil. Yang keempat adalah organisasi SAARC atau SAARC yang memiliki singkatan The South Asian Association for Regional Cooperation dan dibuat pada tanggal 8 Desember 1985. Negara-negara yang menjadi anggota di dalam organisasi SAARC atau SAARC adalah yang pertama India, yang kedua Pakistan, yang ketiga Bangladesh, yang keempat Sri Lanka, yang kelima Nepal, yang keenam Maldives, dan yang ketujuh Bhutan. Tujuan didirikannya organisasi SAARC atau SAARC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota di dalam organisasi SAARC atau SAARC. Yang kedua adalah untuk meredam konflik, dan yang terakhir adalah untuk memperkuat kerjasama antar anggota dalam organisasi SAARC atau SAARC. B. Organisasi-organisasi ekonomi regional. Yang pertama itu adalah GATT atau kepanjangan dari General Agreement on Tariff and Trade. GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan GATT adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. Perubahan GATT menjadi WTO dilaksanakan dalam sidang terakhir di Marrakesh, Maroko pada bulan April.
kedua adalah WTO, kepanjangan dari World Trade Organization. WTO didirikan pada 1 Januari 1995 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral dan diarahkan pula untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT memenuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. Tujuan WTO adalah yang pertama, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. Kedua, meningkatkan volume perdagangan di dunia. Ketiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Terakhir, meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang. Anggota WTO hingga tahun 2017 berjumlah 164 negara anggota dan memiliki 22 negara pengaman. Yang ketiga adalah OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC didirikan pada bulan September 1960 di Baghdad, Irak, oleh 5 negara, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendiri OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik negara Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli besar terhadap minyak bumi. Tujuan didirikannya OPEC adalah untuk mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota, serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar ada supply yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Untuk memasuki keanggotaan OPEC, ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu harus mendapatkan 3/4 persetujuan dari negara anggota termasuk 5 pendiri OPEC. Jumlah negara OPEC hingga tahun 2016 adalah 14 negara, yang terdiri dari 6 negara Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan. Yang keempat adalah APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara di wilayah Asia dan Pasifik. Tujuan didirikannya APEC adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara yang ada di Asia Pasifik. APEC memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan organisasi, yang diantara lain adalah konsensus atau keputusan APEC harus bermanfaat dan harus disepakati oleh semua anggota. Yang kedua adalah voluntary and non-binding atau kesepakatan yang dibuat secara sukarela. Yang ketiga adalah concerted unilateralism atau keputusan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah differentiated time frame atau liberalisasi negara ekonomi anggota. Keberadaan APEC secara nyata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Negara anggota APEC berkontribusi dalam terhadap 53% GDP dunia, serta 44% volume perdagangan di dunia. APEC hingga kini beranggotakan 21 negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia di dalamnya. Sekian dari presentasi kami mengenai materi organisasi-organisasi ekonomi regional dan global. Maaf bila ada kata-kata yang salah diucapkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.